Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aisyah Nurul Sifa dengan NIM 20240501010151. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Langsung saja, yang pertama ada rangkuman kelompok 1 yang berjudul Konsep Teori dan Bisnis Digital. Dampak disruptif innovation terhadap shifting. Gelombang inovasi disruptif benar-benar memberikan dampak yang sangat besar, terutama dalam mengubah peta ekonomi dan bisnis digital di Indonesia. Selain itu, disruptive innovation juga memperluas inklusi digital bagi UMKM agar dapat bersaing di pasar yang lebih besar. Yang kedua ada creative destruction dalam perubahan dan regenerasi. Creative destruction merupakan proses di mana inovasi baru menggantikan model bisnis lama yang tidak mampu bertahan, membuka ruang bagi generasi ekonomi yang lebih segar dan adaptasi pada perubahan pasar. Joseph Schumpeter menggambarkan mekanisme ini sebagai inti dari pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Yang ketiga ada sustaining innovation dan daya saing perusahaan. Inovasi berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan inovasi yang berfokus pada peningkatan atau penyempurnaan produk, layanan, atau proses yang telah ada. Berbeda dengan inovasi disruptif yang cenderung menciptakan segmen pasar baru atau merubah paradigma industri secara radikal. Fokus inovasi berkelanjutan lebih tertuju pada mempertahankan eksistensi dan relevan perusahaan dalam pasar yang telah diidentifikasi di tengah laju perubahan pasar yang pesat dan dinamika ekonomi digital. Selanjutnya ada rangkuman kelompok 2 yang berjudul Inovasi Kewirausahaan Berbasis Digital. Yang pertama ada konsep inovasi kewirausahaan. Inovasi kewirausahaan membedakan wirausaha sukses dengan mendorong daya saing dan keinginan melalui penciptaan nilai baru, seperti yang dikemukakan Druckal 2014 dan Schumpeter 1934. Dengan konsep kreatif destruction di era digital, inovasi mencakup pesuk kemasan ramah lingkungan di pasar, proses aplikasi pos dan cloud inventory, model bisnis e-commerce langganan seperti Gojek, serta pemasaran big data AI untuk personalisasi. Yang kedua ada peran terhadap daya saing dan berkelanjutan. Inovasi memperkuat keunggulan kompetitif ala Peter 1990 melalui diferensiasi biaya rendah dan fokus pasar memungkinkan UMKM bersaing dengan perusahaan besar melalui pemasaran kreatif di TikTok atau Instagram. Yang ketiga ada peluang dan tantangan era digital. Peluangnya akses pasar global, pemasaran digital, inovasi AI, efisiensi operasional, kolaborasi global, analisis data, dan kewirausahaan sosial. Tantangannya persaingan luas, keamanan data, perubahan teknologi cepat, biaya awal, keterampilan baru, dan regulasi. Yang keempat ada faktor pergerakan ke digital. Perkembangan teknologi seperti cloud, AI, big data, perubahan perilaku konsumen, Gen Z lebih memilih belanja online, efisiensi operasional, dan globalisasi pasar melalui Shopee atau Tokopedia. Selanjutnya ada rangkuman kelompok 3 yang berjudul lingkungan bisnis digital. Yang pertama ada evolusi lingkungan bisnis digital yaitu katalis utama seperti internet, AI, big data, dan cloud mengubah operasi dan interaksi perusahaan. Berikutnya ada model bisnis inovatif seperti e-commerce, media penting sosial, dan aplikasi menjadi strategi penting. Ketiga ada dampak pasar global seperti teknologi memperluas akses perusahaan ke kancah internasional, dan ada tontonan adaptasi seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya keterampilan digital, resistensi internal, dan regulasi dan kebijakan. Regulasi diperlukan untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dan mitigasi risiko seperti kehilangan dana atau kebocoran data pribadi. Perlindungan konsumen digital. Kesesuaian produk dengan iklan, pelaku usaha wajib memastikan produk sesuai dengan deskripsi. Hak pengembalian barang. Konsumen berhak mengambil barang yang tidak sesuai atau rusak. Selanjutnya ada rangkuman kelompok 4 yang berjudul infrastruktur bisnis digital. Yang pertama ada infrastruktur digital planner, merupakan fasilitas ekonomi yang seperti internet, cloud, server, perangkat lunak yang merupakan pelaku usaha digital yang menjalankan bisnis secara online. Kedua ada
Teknologi internet menjadi tulang punggung bisnis digital karena menyediakan konektivitas cepat, mendukung kerja jarak jauh, integritas data real-time, dan penerapan teknologi modern seperti AI, IoT, dan cloud. Internet memungkinkan bisnis melayani pelanggan tanpa batas geografis. Ketiga, ada hosting provider. Hosting berfungsi sebagai tempat penyimpan website atau aplikasi agar dapat diakses online. Bentuknya meliputi hosting, YPS, dedicated service, dan cloud hosting. Selanjutnya ada media sosial. Media sosial menjadi sarana berkomunikasi, promosi, interaksi, dan pembentukan jaringan. Bisnis memanfaatkan untuk membangun brand untuk mendekatkan diri dengan pelanggan serta meningkatkan pemasaran secara cepat dan mudah. Selanjutnya ada rangkuman kelompok 5 yang berjudul Pasar untuk Perdagangan Digital atau pasar konsumen digital. Pasar konsumen digital adalah platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk transaksi jual beli tanpa bertatap muka langsung. Dilakukan melalui internet dengan proses pencairan, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman secara digital. Pasar ini memungkinkan konsumen mengakses informasi produk lengkap dengan harga dan ulasan, melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, serta menikmati kemudahan pengiriman barang fisik maupun produk digital secara instan. Karakter utama pasar digital adalah transparansi informasi, biaya transaksi rendah, harga yang dapat disesuaikan secara dinamis, jangkauan pasar yang luas hingga global, dan interaksi serta personalisasi melalui fitur platform. Berbeda dengan pasar konvensional, pasar digital tidak bergantung pada lokasi fisik dan jam buka. Lebih menghemat waktu dan biaya serta memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses yang lebih mudah dan layanan yang cepat. Dan itulah hasil presentasi saya dari rangkuman materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.